Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Oke teman-teman, ya kali ini Pak Mus mau review hewan yang Pak Mus beli lagi ya, dan sedikit berbagi tips bagaimana cara merawatnya. Nah, kali ini Pak Mus mau review hewan yang memang udah pernah Pak Mus review sebelumnya 2 kali teman-teman. Yang pertama kemarin itu baby, yang kedua itu satu tapi galak teman-teman. Nah, kali ini Pak Mus beli sepasang teman-teman. Rencananya Pak Mus mau coba breeding, mau coba budidaya sendiri. Karena kebetulan di Indonesia sendiri masih sedikit yang membudidayakan hewan ini ya. Jadi Pak Mus coba mau budaya dan memperkenalkan lagi ke masyarakat awam. Nah, kebanyakan ini yang membreeding ini kebanyakan itu dari Thailand dan Cina ya. Mungkin kalian nggak asing lagi dengan hewan ini, yaitu bambu red teman-teman, atau tikus bambu ya. Tikus bambu ini berbeda dari tikus-tikus pada umumnya teman-teman. Jadi ini dia memang sejenis tikus ya, hewan pengerat. Cuman dia kalau kita lihat itu hampir mirip seperti marmut, atau wajahnya itu hampir mirip kapibara teman-teman. Cuman kan ini versi kecilnya ya. Jadi ini Pak Mus unboxing dulu ya. Ini Pak Mus beli dari teman Pak Mus yang kemarin itu ngebreed. Jadi Pak Mus mau beli yang remajanya, besarnya. Jadi Pak Mus mau coba breed dengan nggak perlu nunggu-nunggu lama. Kalau baby kan lama teman-teman. Jadi ini Pak Mus langsung beli yang udah siap breeding aja. Ya, kita buka dulu. Nah, ini kebetulan jinak semua teman-teman. Keduanya jinak. Kalau yang kemarin terakhir Pak Mus review itu kan galak, nggak bisa terlalu dipegang banget ya. Jadi ini jinak. Dan pengiriman pun nggak terlalu jauh, masih satu kota. Ya. Nah, jadi ini bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak main ya. Mungkin kalau nanti Pak Mus ada waktu, nanti kalau misalnya biasa itu hari libur itu banyak teman-teman komunitas pecinta hewan yang nongkrong bareng ya, sama-sama itu edukasi orang. Tapi jarang nih yang bawa tikus bambu. Nanti Pak Mus mau coba bawa. Jangan digigit. Tuh lihat dia coba gigit kandangnya, dirusaknya. Tuh lihat, udah mulai patah ya. Jadi nanti Pak Mus mau coba memperkenalkan ke masyarakat edukasi bahwa ini hewan unik yang bisa bersahabat dengan manusia juga. Ya, kita langsung buka aja. Tuh dia teman-teman, gede banget ya, tapi ini masih bisa gede lagi teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini jinak ya, ini kayaknya betina, dan ini jantannya teman-teman. Jantannya. Lihat. Aduh, dia pegangan kuat. Coba kita tarik dulu. Pelan. Karena ini keranjang, jadi dia ada pegangan di situ teman-teman. Tuh lihat, ini jantannya ya. Coba lihat dari kita perhatikan dari samping ya. Atau yang ini nih, yang lebih besar. Kita lihat dari samping, wajahnya ini mirip kapibara teman-teman. Mirip, kenapa nggak sih? Ya. Nah, jadi ini berbeda dari hewan-hewan pengerat lainnya teman-teman. Tikus bambu ini nggak memiliki bau sama sekali. Berbeda seperti saudaranya. Jadi dia berbeda dari pengerat-pengerat lainnya seperti marmut, kelinci, hamster ya, dan sebagainya. Itu kan pipisnya aja bau teman-teman ya. Jadi kandangnya juga bau. Nah, tikus bambu ini walaupun namanya tikus, tapi dia nggak memiliki bau teman-teman. Jadi cocok untuk kalian yang memelihara hewan dalam rumah yang pengennya lucu, imut, tetapi nggak bau teman-teman. Jadi ini cocok untuk dipelihara. Nah, banyak masyarakat awam yang salah kaprah ya, salah pengertian, mentang-mentang namanya tikus mereka mengira bahwa jorok dan bau teman-teman. Tapi ini berbeda ya, ini sama sekali nggak bau. Kita pindahkan ke kandang dulu karena dia mulai gigit-gigit ini ya. Jadi untuk kita pelihara itu teman-teman hanya perlu siapkan kandang, wadah, akuarium kaca teman-teman, atau keramik ya. Karena kalau kalian kasih dia dalam box itu bakal digigit, dilubangi, karena ini kan hewan pengerat ya. Jadi dia akan gigit-gigit itu tuh gitu contohnya tuh dia tuh. Mungkin kalian bisa lihat tuh dia gigit-gigit ya. Nah, jadi kalau kalian masukkan dalam kaca dia nggak bisa gigit teman-teman. Nah, untuk tingginya ini sekitar 60 cm ya, lebarnya ini 70 atau 60 cm juga lebarnya ya, sampingnya ini kali 30. Jadi ini udah bisa. Kebetulan ini pakai box bekas ya. Jadi ini udah bisa untuk kandangnya untuk kita breeding. Nah, alasnya Pak Mus biasa gunakan serbuk kayu seperti biasa, seperti layaknya kita pelihara hamster teman-teman. Nah, kalian bisa kasih serbuk kayu supaya untuk
menyerap pipis dan pupnya gitu. Jadi gampang dibersihkan nanti gitu kan. Ini agak tebal karena kan pipisnya pasti banyak. Berbeda dengan hamster kan. Masih agak tebal begini. Mungkin ini cukup ya. Nah, jadi ini Pak Mus beli yang wangi teman-teman. Supaya dia nyaman juga, bersih ya. Kita coba masukin dulu dia ke dalam kandangnya, kandang barunya. Tuh lihat teman-teman. Cantik kan, imut kan. Nah, dia nggak ada bau sama sekali, bulunya juga lembut ya. Tuh, jadi ini hamster versi raksasanya teman-teman. Dan ini masih bisa besar lagi, ya karena masih remaja. Tuh, jantannya tidur. Nah, jadi kalian bisa kasih kandangnya setinggi ini aja 60 cm. Karena kalau lebih rendah dia bisa keluar teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pelihara seperti ini, dan ini kan bisa untuk display juga teman-teman. Ya, tuh keren banget. Jadi untuk pakannya ini bisa dibilang mudah karena dia bisa dikasih pelet kucing, karena ini kan bukan hewan liar. Ini hasil ternakan juga dari teman Pak Mus. Kalian bisa kasih pelet kucing, dan untuk selingannya, untuk minumnya kalian bisa kasih wortel, pisang atau ubi kayu teman-teman, seperti ini. Ini Pak Mus, ini ada ubi kayu. Ini biasa juga makanan favoritnya teman-teman. Kita letak aja di sini. Dan perlu kalian perhatikan, tikus bambu ini nggak boleh kekurangan makanan teman-teman. Karena kalau kurang, dia bakal jahil, dia mungkin bakal gigit temennya, pasangannya. Ya, kalian lihat aja tadi itu dalam keranjang aja dia udah gigit-gigit. Mungkin ya telat 15 atau 20 menit lagi itu udah bolong, udah keluar ya. Jadi makannya ini harus selalu ada. Kalian bisa juga kasih wortel, ya, jagung. Jadi kalian juga harus menambahkan seperti bambu, karena kan ini di alamnya memang dia tukang gigit-gigit bambu teman-teman. Jadi kalian harus sediakan itu bambu. Kebetulan ini Pak Mus belum ada, mungkin besok Pak Mus mau cari bambu untuk gigit-gigitan dia teman-teman. Karena biasanya hewan pengerat ini itu giginya itu kan selalu tumbuh, jadi dia itu berusaha untuk mematahkan giginya itu ya dengan menggigit bambu atau yang keras-keras lainnya ya. Karena kalau nanti dia nggak mematahkan giginya itu bisa tumbuh panjang dan mungkin bisa menembus tengkoraknya. Kalau kalian di sana susah mendapatkan bambu, mungkin kalian terpaksa potong giginya teman-teman menggunakan tang potong ya. Tetapi lebih bagus kalian sediakan bambu untuk gigit-gigitannya. Nah, tikus bambu ini sendiri pun termasuk hewan yang nokturnal teman-teman. Jadi dia itu siangnya biasa tidur dan malamnya baru dia beraktivitas, makan ya, kawin ya gitu. Jadi kalau kalian mau ajak main-main bisa aja sih siang ya. Mungkin kalian kasih dia baju atau mungkin kasih dia harness, tinggal diajak jalan-jalan bisa. Tapi nggak bisa diajak jogging teman-teman, karena kaki dia ini kan pendek. Jadi dia ini susah lari, nggak bisa lari. Sama seperti hamster juga ya. Coba kita keluarkan dulu ya. Mungkin kalian mau kenalan, kita kasih dia di sini nih. Ini kita turunkan dulu biar nggak terlalu. Tuh lihat teman-teman. Ya, jadi kakinya ini pendek, jadi dia nggak bisa lari. Tuh lihat, tuh wajahnya bersih banget. Ya kalau dilihat ini kupingnya kan kecil, mata kecil, jadi agak lucu teman-teman ya. Nah, mirip seperti hamster juga. Ini ya giginya ini besar banget tuh, tengok. Lihat giginya, wah. Mungkin kalau galak, kalau dia gigit ini lumayan sakit rasanya. Nah. Di negara Thailand atau Cina, biasanya masyarakat di sana menggunakan daging tikus bambu ini sebagai untuk dikonsumsi teman-teman, untuk dimakan ya. Nah, karena di sana memang populasinya banyak dan memang ada peternakannya teman-teman. Nah, untuk di Indonesia sendiri populasinya sedikit ya, apalagi di alam. Jadi teman-teman, banyak juga masyarakat yang masih belum kenal karena saking susah ditemukan. Jadi banyak yang memang nggak kenal, nggak tahu teman-teman, nggak pernah lihat gitu kan. Nah, jadi di sini Pak Mus mengambil inisiatif untuk coba memeliharanya, merawatnya, mengembangbiakkan kalau dia bisa jadi banyak, dan kita bisa kita bisa bikin ini sebagai hewan peliharaan yang ramah ya. Kita bisa edukasi masyarakat bahwa ini bisa dipelihara gitu loh. Ya, jadi kita bisa kasih kenalkan ke orang-orang gitu, karena memang banyak banget yang nggak tahu. Kemarin itu Pak Mus sempat kasih tunjuk ke orang-orang juga, orang-orang masih heran. Wah, ini apa nih, tikus ya, tikus pasti bau dong ya kan. Mereka nggak tahu gitu bahwa si tikus bambu ini bersih, tikus yang paling bersih teman-teman. Bahkan pup sama pipisnya juga sama sekali nggak bau teman-teman. Nah, jadi kalau kalian kasih harness, tinggal kalian ajak jalan-jalan nih, bisa nih teman-teman.
Dia udah mulai agak lasak nih karena ini si jantan dan si betina. Ya kita kasih nama siapa ya? Nah warnanya teman-teman, ini nanti ketika udah adul, si betinanya udah lebih dewasa, ini bisa jadi mutasi warnanya teman-teman, bisa jadi lebih putih ya, bahkan bisa putih semua. Jadi kalau dia menandakan dia itu muda, dia masih ada kehitam-hitamannya, bulu campurannya seperti abu-abu gini teman-teman. Nah kalau jantan enggak, jantan sampai tua begini ya, si betina ini bakal bisa jadi lebih putih. Jadi kalau kalian lihat itu tikus bambu ada yang putih bersih, besar, nah itu betina biasanya ya. Karena yang Pak Mus lihat di peternakan teman kemarin itu begitu ya. Nah untuk anaknya sendiri lumayan banyak teman-teman. Ini kemarin itu ada teman yang breeding itu anaknya 4, ada pernah 6 juga. Jadi kan lumayan. Untuk daya jualnya pun sekarang lumayan tinggi teman-teman ya. Cuman Pak Mus nggak mau sebut harga, mungkin beda daerah beda pasarannya gitu kan. Nah jadi semoga ini berkembang biak di tangan Pak Mus ya, di rumah Pak Mus ini kita akan coba sayangi, kita rawat ya, kita budidayakan, semoga beranak pinak lah ya, jauh dari kata kepunahan. Oke, sekian dulu video Pak Mus, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kalian, ilmu kalian ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dukung channel Pak Mus ya dengan cara subscribe teman-teman, supaya Pak Mus lebih semangat lagi untuk bikin video-video hewan selanjutnya. Kalian komen juga dong, selanjutnya video apa sih yang kalian mau lihat yang Pak Mus review. Yang pastinya jangan hewan dilindungi teman-teman, karena Pak Mus juga nggak berani melanggar hukum gitu kan, nanti ditangkap pula gitu kan. Jadi yang boleh dipelihara gitu kan, komen ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video Pak Mus, sampai jumpa di video selanjutnya.